Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengomentari ceramah Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Taufik Asegaf, yang belum lama ini ceramah di Haul Tegal, yaitu Habib Muhammad Thohir Al-Haddad. Entah ini maksudnya gimana. Jadi Habib Muhammad Thohir bin Haddad ini kan lahirnya di Hadramaut, tetapi menjadi ikon kota Tegal. Ini sebuah pemalsuan sejarah, karena dengan mengholi Habib Thohir Al-Haddad kemudian disebut sebagai Hol Tegal, tentu yang ada dalam ingatan orang yang mendengar ini akan berasumsi bahwa Habib Thohir Al-Haddad merupakan cikal bakal dari berdirinya kota Tegal. Padahal tidak. Nah, disinilah Pak Alawi dengan halus ini akan menggeser sejarah-sejarah dari kota satu ke kota yang lain. Maka kalau ulama-ulama Nusantara kemudian diam dan tidak berani bersuara, ya habislah sejarah kita. Dan kali ini saya akan mengkritisi apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf. Di situ menjelaskan tentang jumlah atau macam-macam hati yang ada 4. Tetapi saya ambil yang satu saja. Kemudian ya biasa Taufik Asegaf ketika membahas persoalan yang berbeda, ya arahnya kepada orang-orang yang tidak percaya dengan keramat-keramat Habib Alawi. Dan itu dikatakan oleh Taufik Asegaf sebagai orang yang punya hati keras atau kolbun kosi. Namun seperti apa ceramah Taufik Asegaf nanti akan saya tampilkan cuplikan video dari ceramah Bapak Taufik Asegaf yang akan saya bagi dalam 2 fase, karena di fase yang pertama ini membahas terkait kolbun kosi, hati yang keras. Nah, di fase yang kedua itu Taufik Asegaf ini saking semangatnya ceramah sampai-sampai membaca Al-Quran itu salah. Ya kalau yang dibaca bukan surat Yasin sih nggak masalah, katanya ngaku NU, katanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi membaca penggalan surat Yasin saja salah. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Bapak Taufik Asegaf. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Yang terakhir, yang keempat, golbun gosi, hati yang udah keras. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka kalau sudah hati ini menjadi keras, saudara. Batu bisa dipecah, gunung pun bisa dilobangi, tapi kadang-kadang hati yang khosi ini nggak bisa diluluhkan. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah berharap kalau sudah qalbun khosi ini untuk bisa disadarkan, saudara. Walaupun yang menasihati itu adalah Nabi, nggak akan percaya. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Bapak Taufik lagi semangat-semangatnya menjelaskan terkait macam-macam hati. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir merupakan hati kosi atau kolbun kosi. Jadi hati yang sudah keras. Hati yang sudah keras ini disinggung dalam ayat Al-Quran adalah hati
yang tidak mau menerima kebenaran. Walaupun ditunjukkan kebenaran oleh Nabi Muhammad pun, orang-orang yang hatinya memang sudah hati keras atau kolbun kosi, ini tidak mau beriman. Artinya ayat ini ditujukan untuk orang kafir Quraisy, tetapi ketika dipakai Taufik Assegaf justru untuk menyerang orang-orang yang tidak percaya dengan keramat-keramat Ba'alawi. Lah ini namanya mempelintir eh, makna yang sesungguhnya. Jadi kata Taufik Assegaf bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan keramat-keramat para wali, walinya Ba'alawi ini ya orang yang hatinya sudah keras atau kolbun kosi. Maka mau ditunjukkan kebenaran apapun tetap tidak akan beriman. Ya kalau kami orang yang tidak percaya bahwa Ba'alawi merupakan dzurriyyah Rasulullah, ini bukan berarti orang yang tidak percaya adanya keramat para wali. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kami adalah orang yang sangat percaya adanya keramat. Tetapi kita perlu lihat dulu keramat wali beneran dan keramat-keramatan dari wali-walian atau bukan wali tetapi di branding sebagai wali. Tentu ini adalah keramat bohong-bohongan. Di samping itu, Kabib yang dihauli, yaitu Kabib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, ini memberikan cerita khurafat yang akal saya itu tidak bisa menerima. Kenapa? Kabib Muhammad Thohir Al-Haddad ini membuat satu pernyataan bahwa katanya Habib tersebut adalah orang yang diberi tugas mengurusi urusan dunia dan akhirat. Nah ini kan kacau. Nah orang-orang yang ngaku semacam itu kemudian disebut sebagai wali kutub, ya saya menolak. Terlebih lagi, jika memang mau mengholi junjungan para Ba'alawi, yaitu ada Kabib Tegal, ada Kabib yang di Solo, ada Kabib yang di Gresik, silahkan. Tetapi pakailah nama Habib, jangan memakai nama kota. Karena apa? Karena baik Habib yang ada di Solo yang kemudian hallnya disebut Hall Solo, kemudian Hall Gresik dan juga Hall Tegal, ini bukan orang-orang yang mula-mula menjadikan kota-kota tersebut ada. Tetapi kenapa sampai kemudian memakai nama hall dengan nama Hall Kota Tegal? Ini kan akan menghapus sejarah secara pelan-pelan. Dengan mendengar Hall Tegal, maka otomatis orang yang di Hall itu dianggap sebagai orang yang mula-mula menjadikan Kota Tegal itu ada. Ini di situ mulai akan menggeser kesejarahan dari negeri kita. Kemudian, saking semangatnya Taufik Assegaf dalam menjelaskan kolbun kosi yang ditujukan kepada kami-kami yang tidak percaya kepada khurafat-khurafat Ba'alawi, padahal sasaran yang sebenarnya ya bukan itu. Jadi kolbun kosi adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, bukan berarti orang-orang yang tidak percaya dengan keramat-keramat palsu dari kabib-kabib Ba'alawi. Jadi memang suka dipelintir-pelintir demi mencapai suatu tujuan. Itulah Ba'alawi. Kemudian, saking semangatnya Taufik Assegaf dalam menjelaskan kolbun kosi, sampai-sampai Taufik Assegaf ini salah membaca ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran itu adalah surat Yasin itu. Jadi ada di surat Yasin dan juga ada di surat Al-Baqarah. Jadi surat Yasin ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 6. Namun seperti apa kesalahan Taufik Assegaf, saya tampilkan videonya, penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Sawaun antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawaun antartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Nah, di situ Pak Taufik salah membaca sawaun alaihim aang dartahum amlam tungbirhum la yu'minun. Taufik Asyikab membuang lafat alaihim. Jangankan membuang lafat alaihim, membuang satu huruf saja kalau memang itu Al-Quran ya tidak boleh. Ini ayat lengkapnya adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim aang dartahum, dibaca aang dartahum amlam tungbirhum la yu'minun juga nggak apa-apa. Jadi hamzahnya satu saja kemudian dibaca panjang, jadi boleh aang dartahum atau aang dartahum, nggak apa-apa. Nah, di sini Pak Taufik Asyikab ini salah membuang lafaz alaihim. Arti dari ayat ke-6 surat Al-Baqarah ini adalah sesungguhnya orang-orang kafir ini sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Taufik Asyikab memakai ayat ini untuk menyerang orang-orang yang tidak percaya dengan keramat-keramat palsu dari Habib Alawi. Ini nggak tepat. Di samping salah sasaran, membaca ayatnya saja salah. Sekali lagi, bahwa surat Al-Baqarah ayat 6 atau surat Yasin ayat 10. Jadi ada kesamaan antara surat Al-Baqarah ayat 6 dan surat Yasin ayat 10. Bedanya kalau dalam surat Yasin itu ada wawunya yang berbunyi wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tungbirhum la yu'minun. Tapi kalau di dalam surat Al-Baqarah nggak ada wawunya. Baik yang dikehendaki Pak Taufik Asyikab itu membaca surat Al-Baqarah ayat 6 ataupun surat Yasin ayat 10, ini tetap salah. Karena apa? Karena Pak Taufik membuang lafaz alaihim. Jadi membuang dhamir jamak ghaib sekaligus membuang huruf jar yang berupa Allah. Ini kesalahannya fatal. Makanya ceramah ya ceramah, semangat ya semangat, menyerang lawannya ya silahkan, tetapi saking semangatnya sampai tidak mempedulikan bahwa ayat yang dibaca itu ternyata salah. Sekali lagi, Pak Taufik membaca sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungbirhum la yu'minun. Di situ dibaca sawaun a'angdartahum, alaihimnya dibuang. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh ya Pak Taufik, jangan main buang-buang huruf Al-Quran, satu huruf saja tidak boleh, apalagi sampai membuang huruf jar dan juga dhamir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi wawasan untuk seluruh penonton video saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.